Jadi saya percaya walaupun mukanya ditutupin pakai masker, dari tarikan matanya semuanya pada senyum. Pasti pada kanannya ibadah semua ya. Amin. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah hari ini. Kita percaya bahwa semakin cepat Tuhan memulihkan bangsa ini, semakin kita sungguh-sungguh maka segala sesuatu gak ada yang mustahil. Amin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, hari terbaik yang Engkau beri buat kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri, untuk sukacita, semangat, dan kerinduan yang Tuhan beri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini sebagaimana kami ada itu hanya karena kebaikan Allah dalam hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Allah melalui suara dan puji-pujian kami Tuhan, melalui penyembahan kami Tuhan, dan sikap hati kami Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Allah selalu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya urapan Allah hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Allah hadir bersama kami Tuhan, menjamah kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang merasa sedih, yang sedang merasa susah, atau bahkan ada yang sakit. Biar kiranya Allah jamahlah, sembuhkan Tuhan, sehingga ketika pulang Tuhan, kami semua pulang dengan beroleh sukacita surga Tuhan. Kami percaya urapan Allah selalu hadir dalam hidup kami, dan kami menjadi saksi Allah dimanapun Allah tempatkan kami. Inilah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, kami siap memuji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau Yesus yang kami sembah dan kami puji Tuhan. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan, ku rasakan kedamaian.
duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, bahwa hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup kita. Kita menaikkan lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. percaya ketika kami datang kepadamu, tangan-Mu yang berlubang paku akan menjamah kami, akan menolong kami, dan kami dapat menjalani hari-hari kami bersama dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kalau pada hari ini kembali kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya waktu yang singkat ini akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kami mencintai Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini kami Bapa Allah yang akan memakai hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang dari Tuhan. Allah akan memakai setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini dengan urapan juga Roh Kudus yang dari Engkau, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan hati kami diterangkan, pikiran kami dicerahkan oleh Engkau. Agar dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, kasih Tuhan memancar dalam hidup kami. Dan bila kami juga dalam hidup kami Tuhan, kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami akan duduk di bawah kaki-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Satu sukacita yang besar kalau pada saat hari ini kita dapat bersama-sama kembali beribadah di gereja. Kurang lebih 1 bulan ya kita tidak bertemu, kita ibadahnya online. Tapi saya percaya saudara tetap semangat menyediakan waktu untuk ibadah bersama-sama di rumah masing-masing. Dan hari ini hari istimewa karena kita dapat kembali berkumpul di gereja. Dan saya berharap untuk minggu-minggu selanjutnya kita tetap bisa beribadah kembali di gereja. Itu keinginan kita. Dan kita doakan terus untuk bangsa kita supaya COVID cepat berlalu. COVID cepat berlalu, kau Budi jangan berlalu. Cukup COVID saja yang berlalu ya. Kau Budi, kau Juan, kau Jul, kau yang lain jangan berlalu. Tetap ada di gereja. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Kita akan sama-sama membacanya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Baik, kita sama-sama sudah membaca Alkitab cukup panjang. Biasanya kalau saya berfirman Tuhan 1 ayat begitu, tapi hari ini cukup banyak ayatnya. Perikop kita judulnya adalah Allah adalah kasih. Ya, saya paling senang kalau seperti ini suka lihat di kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu kasih? Kasih itu menurut kamus besar bahasa Indonesia itu adalah perasaan sayang, cinta. Ya, kalau saya mengasihi Agusman, berarti saya sayang sama Agusman. Saya cinta sama Agusman. Ternyata tidak hanya perasaan sayang atau perasaan cinta, kok mesra dengan Agusman. Tetapi ada satu lagi yang mengatakan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa kasih itu adalah sama dengan memberi. Jadi kalau saya mengasihi efek, saya akan memberi buat efek.
saya akan berusaha memberi yang terbaik buat Eve. Kalau kasih saya besar kepada Eve, biasanya saya akan berusaha utamakan daripada yang lain untuk kasih buat Eve. Kenapa? Saya akan memberi yang terbaik buat Eve. Kenapa memberi? Karena saya mengasihi. Jadi kasih itu adalah perasaan saya, cinta, kita mesra dan selalu ingin memberi. Coba bapak-bapak ingat dulu waktu masih pacaran, waktu sayang sedang mengasihi pacarnya, mengasihi istrinya, pasti tentu ingin belajar. Aku mau kasih apa ya untuk istriku? Aduh, aku mau kasih apa ya untuk suamiku? Kenapa? Rasa ingin memberi itu besar, karena itu adalah kasih. Ayat yang kita baca mengatakan Allah adalah kasih. Tuhan kita adalah kasih. Kenapa? Allah adalah kasih. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah sangat mengasihi manusia dibandingkan ciptaan yang lainnya. Itu seperti ketika Allah menciptakan, Allah berkata, sungguh amat baik. Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga Allah merancangkan yang baik untuk manusia. Tetapi Allah tidak hanya merancangkan yang baik untuk manusia, bahkan Allah memberikan yang terbaik untuk manusia. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, merancangkan, tetapi memberikan yang terbaik untuk manusia. Walaupun dalam kehidupan manusia seringkali mengecewakan dan menyakiti Allah, tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Karena Allah adalah kasih. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, kalau saudara baca ayat yang ke-9 mengatakan kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu dengan cara apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga mengaruniakan, memberikan. Kasih diwujudkan dalam bentuk memberikan. Dia berikan anaknya yang tunggal, anak kesayangan satu-satunya. Untuk siapa? Untuk manusia. Disalib, mati untuk menebus dosa manusia. Manusia yang harusnya binasa, manusia yang harusnya masuk ke dalam dapur neraka. Tetapi karena kasih Allah yang luar biasa, kasih yang memberi, yang diwujudkan dalam memberi, Dia nyatakan itu kepada manusia, sehingga manusia harus binasa, kita yang harusnya binasa. Tetapi karena kasih Allah, kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dari hal ini, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, saudara, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan sangat mengasihi kita. Wujud kasih itu dilakukan dengan cara Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, Allah ingin kita juga memiliki kasih. Kalau kita berkata, aku anak Tuhan, aku anak Tuhan, berarti dalam hidup kita tuh ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan adalah kasih, otomatis kita sebagai anaknya harusnya hidup di dalam kasih, punya kasih, kasih, rasa sayang, rasa cinta, rasa mengasihi. Dan kasih itu juga diwujudkan dalam hal memberi. Kalau kita bicara tentang memberi, kita mengasihi, ya. Memberi itu adalah karakter utama dari kasih. Jadi kalau kita bilang kita kasih, itu bohong kalau kita tidak memberi. Kalau kita bilang sayang, kita bilang cinta, tapi kita tidak memberi apa-apa untuk orang yang kita cintai, itu satu tanda tanya besar. Benar nggak kita mencintai dia? Tetapi kalau orang yang memberi, belum tentu dia karena cinta. Orang yang memberi, belum tentu karena dia mengasihi kita. Banyak motivasinya. Ada orang memberi karena apa? Dia memberi karena ingin dipuji. Jadi motivasi bukan karena dia mencintai, karena dia mengasihi, enggak. Dia memberi kenapa? Supaya orang-orang lihat, nih aku loh baik, aku memberi kepada orang lain. Itu seperti ketika dia memberi, dia ingin tidak hanya dia dan orang yang diberi itu saja yang tahu, dia ingin orang lain juga tahu. Itu seperti kalau sudah perhatikan mungkin di TikTok, di apalagi ya, di Instagram. Itu banyak orang-orang yang memberi, ketika dia memberi di foto saudara, di upload gitu. Wih, hebat ya, si bapak ini luar biasa, dia memberinya luar biasa.
didengar, supaya dipuji, supaya banyak yang nge-like, dan akhirnya dia dapat uang banyak. Jadi dia memberi bukan karena dia mengasihi. Ada orang memberi karena apa? Karena dia terpaksa. Ada orang memberi karena terpaksa, bukan karena mengasihi. Terpaksa. Karena orang lain memberi, dia nggak memberi, malu. Akhirnya, ya sudah, aku sebenarnya nggak mau kasih nih. Tapi karena yang lain yang kasih, sudahlah, aku kasih. Apakah dia mengasihi? Enggak. Dia memberi karena terpaksa. Jadi ada orang memberi tidak identik dengan mengasihi. Tapi kalau saudara mengasihi, sudah pasti saudara pasti akan memberi. Kalau saudara suami yang mengasihi istrinya, dia pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa memberi kepada istrinya. Dari pemberian yang kecil sampai pemberian yang besar. Kenapa? Dia ingin orang yang dikasih, orang yang dicintai itu bahagia. Kalau dia mengasihi, dia akan berusaha memberi sedemikian rupa. Seorang anak yang sayang sama orang tuanya, dia tidak cukup hanya berkata, "Ma, aku sayang mama." Tidak cukup sampai di situ. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, marilah kita mengasihi tidak hanya dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya apa? Kasih itu harus ada dilakukan dengan satu tindakan, perbuatan. Apa itu? Mari kita belajar memberi. Ketika saudara berkata, memberi dalam situasi COVID seperti begini, saya sudah di PHK, gak punya apa-apa, bagaimana saya bisa memberi? Saya saja hidupnya dari pemberian orang lain. Bagaimana saya bisa memberi? Saudara, ketika bicara mengenai pemberian, itu konotasinya sudah berpikir itu dalam bentuk uang, dalam bentuk harta, dalam bentuk benda. Apakah pemberian itu dalam bentuk uang saja? Memberi dalam bentuk uang itu bagus. Tetapi suatu saat saudara tidak punya uang, bukan berarti saudara berhenti dan tidak bisa memberi kepada orang lain. Saudara tetap bisa memberi walaupun saudara tidak punya uang, walaupun saudara tidak punya hadiah yang mewah. Jadi apa yang dapat saudara lakukan dengan menunjukkan saudara mengasihi orang yang saudara kasih? Dalam situasi saudara tidak punya uang dan tidak punya harta, saudara bisa memberi waktu saudara. Kalau saudara mengasihi istri saudara, saudara mengasihi anakmu, mungkin saudara saat ini sedang susah, tidak bisa memberikan uang lebih kepada istri, kepada anakmu, tapi engkau bisa beri waktumu untuk istri dan anak-anakmu. Mungkin engkau bekerja dari pagi sampai sore, engkau bekerja, pulang sampai di rumah dalam keadaan capek. Mungkin saudara mau istirahat, tapi istri saudara datang, "Aduh papa, tadi di rumah begini. Saudara mau istirahat nih, capek. Tapi karena saudara mengasihi istri saudara, dalam kondisi saudara capek, saudara tetap memberikan waktu saudara untuk dengar omongan istri saudara. Oh gitu ya Ma, ya Pak, oh gitu ya Ma, sabar ya Ma ya." Hati istri akan tenang, akan senang. Karena apa? Karena dia mendapatkan waktu dari suami yang mengasihi dia. Saudara bisa beri waktu saudara. Kadangkala ada hal yang menyedihkan, banyak yang terjadi. Mungkin banyak juga di antara bapak-bapak kaum pria mungkin di rumah di kantor stres karena terlalu banyak hal yang membuat saudara menjadi stres, pusing, cepet-cepet pulang. Ketika sampai di rumah, apa saudara lakukan sampai di rumah? Kayak kapal pecah saudara. Gak betah di rumah. Sampai di rumah ganti baju lalu saudara pergi lagi dan pulangnya tengah malam. Istri sudah tidur, anak sudah tidur, baru saudara pulang. Saudara, kalau saudara lakukan seperti itu, sesungguhnya satu tanda tanya yang besar. Sungguhkah saudara mengasihi istrimu? Istri tidak hanya butuh uang dari saudara, tapi dia butuh waktu saudara. Untuk apa? Ngobrol. Quality time, apa? Quality time. Itulah pokoknya itu bahasa Inggris saudara. Ya kumpul, ngobrol, walaupun ngobrolnya ngalor ngidul, ngobrolnya hanya ngobrol yang itu, tetapi senang. Karena apa? Merasa ada waktu. Karena suami sediakan waktu. Karena istri jangan sibuk di
di rumah saja. Pekerjaan di rumah tuh gak habis-habisnya. Bener, dari pagi sampai sore saya bilang saya di rumah. Cuma bertiga saudara, rumahnya kecil, tapi kok mau diikuti dari pagi sampai malam, gak selesai-selesai itu kerjaan. Nanti nyuci, nanti ngepel, nanti nyapu, gak lama kemudian nyapu lagi, kayaknya gak selesai-selesai gitu saudara. Sampai malam, itu rutinnya gak selesai pekerjaan rumah. Tapi jangan karena sibuk dengan pekerjaan rumah sampai saudara lupa sama suami saudara. Ketika suami saudara pulang sudah capek-capek, tidak disambut, tidak diberi waktu, sambutlah suami dengan senyum yang paling indah, senyum Pepsodent. Kan suami pulang dalam keadaan capek, lihat istri tersenyum, rasanya senang saudara. Berikan waktu saudara untuk suamimu. Berikan waktu saudara juga untuk anakmu. Karena anak tidak hanya butuh uang dari orang tua, tapi dia butuh waktu saudara untuk ngobrol, untuk cerita pengalaman yang diterima selama 1 hari itu. Kenapa banyak anak-anak lebih suka cerita kepada yang lainnya, cerita kepada temannya, kepada tetangga, kepada om tante yang lain? Bisa jadi karena kita sebagai orang tua yang katanya mengasihi anak, tapi kita tidak menyediakan waktu kita untuk ngobrol. Tadi pagi pada malam, tadi pagi jam 3 saya bangun, saya mempersiapkan kembali khotbah. Ketika saya bangun, saya lihat anak saya belum tidur saudara. Nggak tahu anak muda sekarang gitu kayak masih sering tidak bisa tidur kayak gitu ya. Waktu itu saya sudah mempersiapkan, tapi saya langsung ngobrol. Wih, cerita ini akhirnya ya saya dengar. Saya ingin persiapan, tapi ketika anak saya ingin ngobrol, saya sediakan waktu saya ngobrol sampai hampir jam 4 baru dia tidur, saya baru baca lagi persiapan. Sediakan waktu saudara untuk anakmu. Anak, sediakan waktumu untuk orang tua. Namanya orang tua juga manusia. Ada saatnya dia sedih, susah. Dia perlu juga ada orang yang perhatikan dia, memberikan perhatian. Nah, aku perlu kasih perhatian untuk orang tuamu. Mungkin dia capek kerja sedemikian rupa. Mungkin saudara nggak bisa bantu, tapi dengan cara saudara beri perhatian, mama capek ya ma, ada nggak yang bisa saya bantu? Ada nggak yang bisa Juan bantu? Itu hanya bentuk perhatian saja saudara. Rasa hati orang tua itu senang. Jadi memberi itu tidak selalu identik dengan uang, tidak selalu dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk perhatianmu. Dalam bentuk apa? Beri tenagamu. Ya kan? Kasih tenagamu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tidak cukup engkau datang hanya ke gereja dengan duduk kasih kolektor pulang. Tidak cukup itu saja. Ini pekerjaan Tuhan. Yang namanya pekerjaan Tuhan itu tidak hanya gembala sidang saja harus bekerja, tidak hanya stafnya saja, tetapi kita perlu loh saudara. Berapa hari yang lalu ada salah seorang aktivis lah, pokoknya staf dia berkata, Bu, tahu Pak, kita itu butuh pemain-pemain musik. Kalau saudara perhatikan pemain musik kita siapa? Itu terus saudara. Itu terus kan? Itu terus saudara. Bukan berarti tidak menghargai, sangat menghargai. Dan saya rindu, saya ingin saudara adalah ahli generasi. Saya waktu sudah pernah ngomong sama 2 orang. Saya ingin supaya tahun ini saudara bisa melakukan di sini. Yang ini bisa main drum, satu lagi saya lupa main keyboard siapa. Tapi karena virus, karena corona mungkin jadi agak sulit. Saudara, kalau saudara kata mengasihi Tuhan, saudara mungkin tidak punya uang untuk memberi, tapi kau bisa beri tenagamu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sini. Saya ingin tahun depan yang main keyboard tidak hanya Juan, tidak hanya Ica, apalagi Pak Martin. Kasihan Pak Martin pegang semuanya. Saya ingin suatu tahun depan siapa? Saya bisa main ini, sok main. Saudara berkata saya mau Bu, tapi saya nggak bisa. Saya kasih tahu, gereja akan membiayai saudara untuk bisa main keyboard. Asal sungguh-sungguh. Kita butuh saudara. Kami butuh saudara. Khususnya yang remaja pemudanya. Yuk masih muda remaja, jangan gua cuma duduk saja di sini. Nih banyak nih pemain bass, jangan cuma Gugun aja. Aduh nggak bisa, kita ajari sama Gugun. Pasti Gugun mau ajari. Main apa nih? Ritmenya atau apa? Main drum. Saudara, ayo. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tunjukkanlah, buktikanlah.
berikan, engkau belajar berikan tenagamu untuk pekerjaan Tuhan di sini. Mungkin gereja nggak bisa bayar saudara, mungkin gereja tidak bisa kasih sesuatu pada saudara, tapi ingat saudara, ketika saudara memberi dengan tulus, tidak menuntut imbalan apapun, Tuhan akan kirim burung gagak kepada saudara. Mungkin saudara tidak diberkati di sini, tapi Tuhan akan berkati mungkin pekerjaanmu, Tuhan akan berkati usahamu. Kenapa? Engkau memberi tenagamu untuk pekerjaan Tuhan di sini dengan tulus, dengan kasih yang murni. Engkau juga bisa memberikan banyak hal yang saudara bisa berikan untuk Tuhan, untuk keluargamu, untuk orang-orang di sekelilingmu, menunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan, anak Tuhan yang punya kasih. Mari saudara, tunjukkanlah kasihmu. Ada satu Mother Teresa, dia berkata, bukan berapa banyak pemberian kita, tetapi berapa besar kasih yang kita taruh dalam pemberian itu. Tuhan tidak lihat berapa banyak yang saudara berikan untuk Tuhan, tetapi yang dilihat adalah berapa besar kasih yang saudara taruh dari pemberian itu. Mungkin pemberiannya kecil, sederhana, tetapi ketika saudara lakukan itu dengan kasih yang besar, itu sangat bermanfaat, itu sangat memberkati bagi orang yang menerimanya. Dulu waktu Ega masih kecil, dia ingin sekali kasih saya hadiah saudara, tapi dia gak punya apa-apa. Dan dia cari-cari, dia temukan di tempat sampah saudara, ada dompet yang saya buang di tempat sampah saudara. Dia pikir itu dompetnya masih bagus, dia ambil saudara, dia bungkus, dan dia berkata, mama ini hadiah buat mama. Ya, senang saya dapat hadiah saudara. Saya bilang, tumben Eka kasih hadiah, uang dari mana gitu. Waktu saya buka, saya kaget saudara, ini kan dompet yang saya buang gitu saudara, kok diambil lagi. Waktu dia lihat reaksi saya, Eka berkata, mama gak suka ya. Saya lihat, saya berkata, enggak, mama suka nak. Mama suka karena apa? Kamu ingin memberi buat mama. Walaupun kamu gak punya uang, tapi kamu mau kasih buat mama. Walaupun ini dompet penuh uang, tapi mama lihat bukan dari dompetnya, kasih yang besar itu yang membuat saya berkata, nah, saya peluk dia. Saya terharu saudara. Saya terharu karena apa? Bukan karena dia kasih dompet yang bekas. Lain kali jangan kasih dompet bekas saudara. Tapi karena apa? Bukan dompetnya, tapi di balik dompet bekas itu, bagaimana Eka ingin menunjukkan kepada mamanya, ini loh mama, aku sayang mama. Sekecil apapun pemberian engkau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, kepada gereja di tempat ini, kepada Tuhanmu, kalau itu engkau lakukan dengan hati yang mengasihi, saya percaya pemberianmu akan menjadi berkat. Pemberianmu akan menjadi berkat. Penutup, ada seorang anak kecil, dia berdiri di sebuah toko sepatu. Dengan kedinginan karena hujan, dia pandangnya ada satu sepatu yang dia pengen sekali. Di dalam toko sepatu itu ada seorang ibu yang ini anak ngapain di situ. Dia beranjak-anjak. Akhirnya ibu itu datang, dia bertanya, nak, kamu ngapain? Iya bu, saya lagi berdoa kepada Allah karena saya pengen sekali punya sepatu itu. Lalu ibu itu tergerak hatinya, dia berkata, nak, mari masuk ke dalam. Anak itu dengan takut dia masuk ke dalam, duduk sini ya nak. Dia duduk, dia panggil itu penjaganya, tolong itu kakinya dicucikan karena kakinya kotor saudara. Cuci dulu, dia cucikan kakinya. Oh sudah. Setelah itu, kamu mau sepatu yang mana? Dia malu-malu, dia takut dia tunjuk. Akhirnya ambil sepatu, pas. Dia kasih sepatu, dia kasih kaos kaki. Anak itu senang sekali. Ibu itu berkata, nak, ini sepatu dari Tuhan, ya. Kamu senang? Iya, makasih. Pas waktu yuk kita keluar. Waktu keluar, anak itu dia berkata, ibu, boleh nggak saya tanya? Oh, boleh. Ibu, apakah ibu istri Allah? Jadi anak itu berpikir bahwa ibu itu adalah istrinya Allah.
Karena dia berdoa kepada Allah, dia datang perempuan. Jadi dia bilang itu istrinya Allah, saudara. Dan ibu itu tersenyum berkata, nah ini adalah dari Tuhan. Saya mau ceritakan di sini bahwa setiap pemberian yang kita lakukan dengan tulus itu akan memberkati orang yang menerimanya. Pak, kalau engkau berkata engkau mengasihi istrimu, tunjukkanlah. Tidak cukup hanya melalui kata dan lidah saja, tetapi dilakukan melalui perbuatan. Mungkin kau tidak bisa kasih yang wow, sekali-kali boleh kasih yang wow. Tapi kalau kau terbatas tidak punya sesederhana apapun itu, ingat perkataan Mother Teresa ini, bukan dari banyaknya pemberian, tapi dari hati. Kalau kau kasih dengan hati yang luar biasa, itu sangat memberkati sekali. Melalui renungan firman Tuhan malam deh, pagi hari ini, mari saudara, saya ingin saudara sebagai jemaat Home Sweet Home, rumah pun juga akan menjadi rumah yang indah kalau dalam rumah itu terjalin kasih yang luar biasa. Makanya ayat 7 mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi, di rumah saling mengasihi, di gereja saling mengasihi. Dan ketika kita sama-sama saling mengasihi, sayang, cinta, dan belajar memberi satu dengan yang lainnya, saya percaya gereja kita akan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Menurut firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberikan contoh kepada kami, telah memberikan yang terindah dalam hidup kami, keselamatan yang dari Engkau, kesehatan yang dari Engkau, perlindungan, pertolongan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Dan kami sebagai anak-Mu, ajar dalam hidup kami untuk memiliki kasih yang dari Engkau, kasih yang tulus, kasih yang tanpa terpaksa, kasih yang mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, dan melalui kasih yang nyata dalam hidup kami, biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini kami, biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga mau menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan hati kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakan kami untuk menerima perjamuan dari Engkau, karena kami percaya ketika kami makan dan kami minum perjamuan pada hari ini, kami yang sakit, Allah yang akan jamah dan menyembuhkannya. Kami yang beban berat, Allah yang akan mengangkatnya, memberikan kekuatan dan memberikan kemenangan kepada kami. Kami yang memiliki pergumulan, kekhawatiran apapun itu Tuhan, kami percaya saatnya yang indah, Allah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara siapkan perjamuannya. Kita naikkan pujian untuk mati dan meninggalkan. Cara hidupku yang lama
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan pada tangan kananmu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab setiap demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah tanda persekutuan kita dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan. Kami beriman kepada Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa untuk terjadi dalam hidup kami. Bisa terjadi dalam hidup kami. Bertolong berikan kami. Ingat Tuhan dari Tuhan menyertai kami. Kekuatan dari Tuhan menyertai kami. Segala beban yang kami alami apa yang Anda lakukan dalam nama Yesus. Terimalah biar menjadi satu rumah yang harum di hadapan Engkau. Terima
Amin. Silakan duduk saudara. Tuhan berkati. Yang diberkati Tuhan, kita sama